sahabat, kembali lagi di channel Musafir yang ditebus. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas satu ayat yang sering keliru untuk dimengerti oleh kebanyakan umat-umat Kristen. Ayat tersebut terdapat di dalam Injil Lukas, dengan latar belakang cerita di mana ketika Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat, dan salah satunya bertobat dan mengakui Yesus. Dan ayat tersebut terdapat dalam Lukas 23 ayat 42-43 yang tertulis, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa yang dikatakan oleh ayat ini yang sering keliru untuk dimengerti oleh kebanyakan orang Kristen? Mari kita lihat bahasa asli dari ayat Lukas 23 ayat 43 ini. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani disebutkan, kai eipen auto, amen, soi lego semenon, met emo ese ento paradeiso. Jika kita terjemahkan secara literal, kira-kira akan berbunyi seperti ini. Dan ia berkata, amin, kepadamu ku berkata hari ini, engkau akan bersamaku dalam Firdaus. Di dalam terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani, tidak mempunyai tanda baca atau tanda koma. Untuk itu ketika pertama kali ayat ini diterjemahkan, banyak yang menaruh tanda komanya di tempat-tempat yang berbeda, sehingga interpretasinya pun bisa berbeda. Contoh yang pertama adalah seperti ini. Dan ia berkata, amin, kepadamu ku berkata, lalu diberikan tanda koma, hari ini engkau akan bersamaku dalam Firdaus. Jadi koma yang pertama ada di setelah ku berkata, sehingga interpretasi dari ayat ini dapat dimaknai bahwa Yesus berkata kepada penjahat tersebut, bahwa hari ini juga engkau akan bersamaku dalam Firdaus. Itu adalah versi kebanyakan yang dimengerti oleh orang Kristen saat ini. Namun untuk terjemahan yang berikut, tanda komanya kita taruh di tempat ini, maka maknanya akan menjadi berbeda. Dan ia berkata, amin, kepadamu ku berkata hari ini, engkau akan bersamaku dalam Firdaus. Maknanya menjadi, Yesus berkata kepada penjahat itu hari ini sesungguhnya, atau amin, maka engkau akan bersamaku dalam Firdaus. Belum pada hari itu juga, Yesus menjanjikan mereka akan bersama-sama di dalam Firdaus. Jadi yang benar yang mana? Mari kita lihat apa sebenarnya yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita. Pertama kita akan lihat di mana Firdaus itu berada. Mari kita baca apa yang Alkitab katakan di mana Firdaus itu berada. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus memberikan pengalamannya ketika ia terangkat ke Firdaus. Ini yang ia katakan, aku tahu tentang seorang Kristen, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Jadi ini adalah pengalaman Rasul Paulus, dan dia katakan bahwa ia terangkat ke tingkat yang ketiga dari heaven, sorga atau langit, dan ia diangkat ke Firdaus. Jadi kalau kita mempelajari bahwa istilah tingkat ketiga dari langit atau dari sorga itu adalah tempat di mana Allah tinggal. Tingkat yang pertama itu adalah atmosfer kita, tingkat yang kedua itu adalah galaksi, bintang-bintang di atas tata surya, dan tingkat yang ketiga itu dihubungkan dengan tempat di mana Tuhan tinggal. Jadi Firdaus itu adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Apalagi yang Alkitab katakan tentang Firdaus? Dalam Wahyu 2 ayat 7, Yesus berkata, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi di taman Firdaus Allah itu tempat pohon kehidupan yang akan diberikan Yesus. Di manakah itu? Mari kita lihat ayat selanjutnya di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Ada sungai kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Jadi taman Firdaus itu, di tempat pohon kehidupan itu ada, ternyata berada di dekat tahta Allah atau di tempat Allah tinggal. Itulah sebabnya baik informasi dari Rasul Paulus maupun penglihatan dari Rasul Yohanes mengatakan bahwa Firdaus itu ada di sorga, yaitu di tempat di mana Allah Bapa bertahta, tempat tinggal dari Allah. Nah pertanyaannya adalah ketika ayat di dalam Lukas tadi berkata bahwa engkau akan bersama-samaku di dalam Firdaus,
Apakah pada hari itu juga Yesus menjanjikan mereka akan bertemu di Firdaus? Mari kita lihat apa yang Yohanes 20 ayat 17 katakan. Kata Yesus kepada Maria, waktu Yesus bangkit dan dia bertemu dengan Maria, ini yang ia katakan, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Jadi, waktu Yesus mati, ketika ia disalibkan, maka ia tinggal di kubur, dan pada waktu ia bangkit di hari Minggu atau hari pertama itu, dan bertemu dengan Maria, yang dia katakan adalah, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Jadi kesimpulannya adalah, Yesus, waktu ia mati, ia belum pergi ke Firdaus, ke tempat di mana Bapa berada. Itulah sebabnya, hal yang paling logis di dalam Lukas 23:43 adalah, kata-kata Yesus bermakna, hari ini Yesus sesungguhnya menjanjikan kepada penjahat itu bahwa engkau akan bersamaku dalam Firdaus. Tanda koma yang paling tepat ada di setelah kata hari ini. Dan kalau kita baca dalam bahasa Indonesia dalam konteks hari ini, akan berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Jadi hal ini memberikan informasi kepada kita bahwa Firdaus itu adalah tempat tinggal Allah, di mana Allah ada, bukan tempat persinggahan, tetapi di mana Allah ada, di mana ada tahta Allah dan tahta anak domba nanti akan ada di situ. Dan Yesus setelah ia mati, ia belum pergi ke situ. Justru ia berkata kepada Maria bahwa aku belum pergi kepada Bapa. Dan yang ia janjikan kepada penjahat di kayu salib adalah, nanti engkau akan diselamatkan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan pada hari mereka mati. Jadi sekali lagi, bukan di hari mereka mati, mereka akan langsung pergi ke Firdaus. Kiranya dengan pembahasan ini boleh membuka akan wawasan kita dan pengertian kita tentang apa yang Yesus janjikan kepada penjahat yang bertobat di kayu salib. Terima kasih.